Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ilmu psikologi yang benar ya, karena notabene gue nggak punya lisensi psikologi yang benar. Jadi kita mainkan berdasarkan pengalaman teman-teman aja. Untuk psikotes sendiri tuh yang gue inget tuh ada menggambar lah ya. Kayak menggambar orang, menggambar pohon, menggambar papan kotak atau bisa dibilang warteg ya. Itu juga ada pengetahuan dasar kayak matematika dasar, terus kayak pengetahuan kayak sinonim antonim. Yang paling cool abis sih menurut gue sih Paul ya. Paul itu ngisinya dari atas ke bawah. Ada yang bilang harus dijaga ininya, jaga itu. Kalau gue tuh nggak ada patokan kayak gitu. Yang penting gue kerjain semuanya berdasarkan instruksi. Ntar dulu ya. Berdasarkan instruksi dari panitia. Terlepas kalau emang lu punya info tentang dijaga kurvanya, wah gue agak paham seriusan guys. Seriusan gue agak paham yang gitu-gituan. Tapi yang jelas ngerjainnya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, dan nggak pindah baris ya, jadi lebih ke garis setingkat gue. Berarti kayak ngerjain 5, 6, angka satuan garis, tapi dilanjutin, nggak pindah baris, tapi dilanjutin. Salah satu contohnya ya. Set nih. Ini yang matematika dasar ya, contoh-contohnya kayak 12 kali 8, terus yang 144 bagi 16. Ini yang matematika dasar, dan waktunya lama nggak sih Kak? Setahu gue waktunya singkat-singkat ya guys. Namun untuk jenjang psikotesnya dari awal sampai akhir tuh sekitar 4-5 jam lah. Itu ada istirahatnya nggak? Tapi gue lupa. Ada kayaknya sih buat sholat zuhur. Karena mulai jam 8 berarti jam 1 apa jam 2 gitu ya. Gue lupa sih kalau dulu gue ya. Dan untuk matematika dasar mau nggak mau lu harus mulai mempersiapkan diri mulai dari hitung-hitungan lah ya. Lu mau suka atau nggak suka tentang matematika, nyatanya emang hal seperti itu ada di dunia seleksi. Oke. Sampai itu langsung sinonim antonim. Sinonim antonim larinya berarti kamu harus sering-sering banyak membaca. Entah itu lu pakai smartphone lu buka buku atau apa, itu terserah lu pade. Mau model kayak gimana cara belajarnya itu kembali lagi ke lu pade ya. Sinonim antonim sih menurut gua lebih ke sering membaca sih, literasi tentunya. Karena dengan kita banyak membaca, secara otomatis pengetahuan kita bertambah menurut gua ya kan. Lanjut ke bangun ruang. Nah, bangun ruang di sini tuh lebih ke kayak penalaran guys, kayak setelah ibaratnya ruangan ini diputar ke sini jadinya gambar gimana, ruangan ini diputar ke sini jadi gambar gimana, kayak gitu sih. Ya. Lo harus benar-benar kayak berimajinasi, mainkan imajinasi bu. Orang-orang yang penuh dengan imajinasi di sini kayaknya menurutku diuntungkan ya. Karena di sini bermain imajinasi seriusan. Lanjut ke menggambar pohon dan menggambar orang. Kalau untuk menggambar pohon, ada yang bilang boleh nggak satu-satu, boleh nggak daunnya kayak awan. Kembali lagi ke masing-masing, karena kan psikologi itu menurut gue sih kalau untuk yang menggambar ya nggak ada yang salah dan nggak ada yang salah menurut gue. Jadi itulah mempertunjukkan itu loh psikologi kamu, dan yang bisa baca menurut gue sih ya pihak panitia dari jurusan psikologi gitu, karena mereka udah punya ilmunya, udah punya apa ya, itu dasarnya lah. Mereka juga kan berarti kayak kuliah juga kan ngambilnya hal-hal seperti itu, jadi mereka lebih paham. Adapun kalau yang berdasarkan teman-teman sebelumnya itu mereka menggambar orang dengan proporsional ya, mulai dari tangannya, seragamnya, sedang melakukan pekerjaan ya. Kalau kamu jadi masih gambar aja masinis ya kan. Enggak, saya nggak bisa gambar ya, mau nggak mau harus berlatih ya. Kali itu kan kembali lagi ke niat kalian masing-masing. Kalau emang niat ya harusnya dilatih dari sekarang. Kalau gue dulu ngelatihnya sama satu tahun, karena di tahun kedua lah gue bisa lolos sampai psikologi. Sebelumnya gagal akademik aja gagal. Kalau untuk di perguruan kedinasan ya, gue dulu penggila kedinasan. Untuk yang pohon silahkan gambar pohon, karena gue nggak bisa memberikan apa ya. Kalau berdasarkan pengalaman gue sih gambar pohon yang berbuah. Lu mau gambar daunnya satu-satu atau enggak monggo, karena disesuaikan dengan waktu. Karena kan kita berhubung dengan waktu. Kalau nggak dikasih waktu ya keenakan dong, karena ada batas waktunya, batas waktu maksimalnya.
pohonnya ini itu ya monggo dikondisikan mulai dari sekarang belajar. Nah ini yang paling keren sih, gambar warteg, tes warteg ya. Nah ini salah satu contohnya kayak gini. Nanti disajikan 8 kontak seperti ini, dan lu tuh mau menggambar apa. Dan sini nanti kalian tuh kayak apa ya, mengurutkan, karena nggak harus urutan juga dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, boleh ngacak. Nanti dikasih nomor ya, disesuaikan dengan apa namanya kalian menggambarnya. Jadi harus urutan atau enggak? Kalau untuk benar salahnya gue agak paham ya. Cuma kalau dulu gue urutan, sebelumnya udah pernah belajar mulia warteg. Kalau gue dulu belum pernah belajar, tapi apa namanya, sebelumnya pernah buka-buka di Google ya, apa sih tesnya, gini gambar, jadi udah ada bayangan. Lu mau gambar apa juga udah ada bayangan. Dan yang paling ini sih tes koran ya, bikin mumet ya. Nah dari atas ke bawah ya, tes koran itu dari atas ke bawah ya. Ini dari sini, ini dari angka 6, 9, 6, 9, 15, terus tulisnya 15 tulisnya 5 ya doang. 9 tambah 0, 9, 0 tambah 4, 4 tambah 1, 5, 5, terus 1 tambah 0, 1 gitu doang sih. Kesannya sepele tapi kalau gue sih nggak nyampe nambah, cuma menyisakan 2 baris terakhir, balik menyisakan 2 baris terakhir kalau nggak salah. Kalau lu nanya nanti ada yang nambah, nggak ada, pasti ada yang nambah. Nah jangan sampai lu kayak ngasal jawabnya, yang penting angka. Nggak kayak gitu, hati-hati aja. Mereka sudah punya tips trik untuk memeriksa lah. Mereka panitia ya kan. Ini gambarannya. Mau lolos tes psikotes kereta api, ini ya 3 hal yang harus kalian ketahui. Hal pertama yang harus kalian ketahui adalah jenis-jenis psikotes yang akan diteskan di psikotes kereta api. Kenapa kalian harus tahu? Ini akan memudahkan kalian dalam belajar untuk persiapan tes psikotes di kereta api. Jadi, belajar kalian akan lebih terarah. Yang kedua, kalian harus tahu diri kalian sendiri. Yang dimaksud di sini, kalian harus paham tentang diri kalian pada saat melaksanakan psikotes. Kenapa kalian harus paham? Agar ketika teman-teman belajar psikotes, teman-teman akan lebih cepat untuk paham dan mengerti dalam memperbaiki diri kalian sendiri. Contohnya, kalian kurang dalam psikotes A dan kalian sudah paham di psikotes B. Dengan kalian tahu bahwa kalian kurang di psikotes A, kalian akan lebih mudah dalam belajar untuk memperbaiki kekurangan kalian. Dan itu akan memperbesar peluang kalian lolos. Dan yang terakhir, kalian harus tahu dalam tata cara pengerjaan psikotes. Kenapa kalian harus tahu? Agar pada saat pelaksanaan psikotes, kalian tidak salah dalam pengisian ataupun pada saat menjawab psikotes. Kalian yang mau tahu tata cara pengerjaan setiap tes psikotesnya, kalian bisa follow akun aku, karena kedepannya aku bakal bahas tes psikotes secara lengkap. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa follow. Oke, nanti di follow Kakak Lurah. Nah itu dari pengalaman Kakak Lurah juga ya. Jadi apa namanya, yang paling pertama tuh kalau harus tahu diri dulu. Tahu dulu sayang. Iya di sana dulu nanti ya. Kalian harus menahu kemampuan diri dulu. Kemampuan diri tuh, gue lemah di mana, gue ahli di mana. Nah ketika lu ahli di situ, otomatis yang lemah mau nggak mau ya diangkat lah dikit ya kan, diangkat dikit, terus minimal di atas standar lah. Kalau lu mau nyari yang expert, dikit ya minimal standar dulu. Kalau emang nggak bisa nyampe expert ya gini aja, lu jangan ngeluh dong. Gue udah ngasih kayak gitu udah langsung ngeluh, nggak gitu konsepnya. Ketika lu pengen masuk ke suatu tertentu, pengen ke tertentu kan otomatis harus memenuhi persyaratan kan. Itu salah satu bentuk pengorbanan lu lah, dengan apa cita-cita lu gitu loh. Masa ya hal dengan mengupgrade diri lu ngerasa kembali lagi ke niat masing-masing, kembali lagi gak maksa juga. Ini kan berdasarkan pengalaman juga, pengalaman di Kak Lura juga ya. Ya di kolom komentar coba. Udah coba cek we. Abang lowongan buat SMK 2024. Udah info belajar SKI follow. Oke. Bang upload izin lah. Mata minus boleh lah. Udah PR-nya. Kenapa nanya PR ke ayah? Lihat cek di tasnya coba. Kok mau kita sih gagal terus ya wala. Ini yang dulu lah. Oke, kita next konten set.
Intinya semangat, rabas doa. Intinya gitu aja sih. Semangat, rabas doa, kualifikasi hajar. Oke. Semangat. Ini pengalaman ya, enak. Nah, lihat tuh. Tes melengkapi gambar pada 8 kotak kecil 4x4. Atau bisa dibilang warteg ya. Untuk petunjuk pengerjaan itu lengkapi gambar setiap objek 8 gambar ini. Tuliskan urutan pengerjaan penyelesaian gambar. Jadi nggak usah urutan, tapi lu harus ditulisin berdasarkan berarti lu ngerjain kolom 1 udah 1, terus lanjut ketiga, yang ketiga jadi nomor 2 gitu. Pilih salah satu gambar termudah dan satu gambar tersulit menurut kamu. Nanti di bawah dikasih keterangan sih nantinya. Ikutin aja petunjuk dari panitia. Lanjut tuh, pilihlah satu gambar yang paling Anda sukai dan satu gambar yang paling Anda tidak sukai. Tipsnya nih, apa nih tipsnya nih? Tipsnya mengerjakan tidak harus urut. Oke, tidak harus urut ya. Mau urut juga nggak apa-apa. Namun juga jangan terlalu acak. Jika sangat urut akan terlihat sebagai pribadi yang kaku. Dan jika terlalu acak akan terlihat berantakan. Aduh, sulit juga sih ya. Itu cuma lebih ke apa ya, asumsi menurutku sih. Kemudian berlatihlah sebelum hari H sehingga terhindar dari coretan yang tidak perlu. Nah, bener sih, bener. Terus kreativitas kreatif lah. Setiap orang pasti sudah melihat contoh tes warteg di internet, pasti sih. Ntar gue mau bersihin. Gak jadi. Oke lah, kayak gitu. Jadi itu salah satu tips-tipsnya. Ini salah satu contohnya ya. T itu tidak nyambung, menggambarkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Wah, ngeri kali. Garis vertikal, ngeri kali dia. Mau lolos tes. Tadi ada kayak gitu-gitu aja. Mau lolos tes. Ada gitu-gitu aja. Tuh lihat salah satu contohnya tuh. Wow, udah ada gambarnya. Ada keterangan juga nih. Ini gue nggak membenarkan juga ya, gue juga dapetnya dari internet, dari TikTok juga sih. Mau dicontek mau gue kan juga apa-apa. Nih, untuk yang warteg, mulailah menggambar pohon mulai dari 1/4 tinggi kertas. Gambarlah batang yang cukup besar, makin ke bawah makin besar. Oke. Menunjukkan kepribadian yang kuat. Wow, gambar pohon yang cukup tinggi lebih dari 1,5 tinggi kertas gambar. Implementasi menunjukkan keinginan dan hasrat untuk mencapai cita-cita ngeri. Tips dan trik baum. Oh, namanya baum ya, gue baru tahu nih gambar pohon. Oke, emang harus diarsir ya. Gambarlah pohon yang menancap ke tanah, bukan pohon terbang atau terapung di udara. Jadi gambar itunya juga tanahnya ya. Menunjukkan loyalitas dan kesetiaan pada instansi, tidak mudah goyah. Waduh, ngeri kali. Gambarlah akar pohon muncul sedikit di atas tanah, menunjukkan bahwa kita menganggap penting keluarga dan orang-orang yang telah berjasa membantu kita. Ngeri. Ada keterangan lagi ini ya. Nih, untuk menggambar orang, siapkan orang tersebut. Siapakah orang tersebut, usianya, pekerjaannya, kelebihannya, kekurangannya, penyakit yang dideritanya, dan lain-lain. Oh, nanti ada instruksi ya. Jadi instruksinya untuk menuliskan deskripsi. Tips draw a man. Gambarlah sesuai dengan jenis kelamin Anda, pria laki-laki. Pastikan posisi gambar center di tengah kertas. Oke, bolehlah. Gambarlah mulai dari bentuk kepala, raut wajah gembira, dan usahakan goresan pensil jangan terlalu menekan kertas. Waduh, rada ngambang gitu. Gambar semua anggota badan komplit, mulai dari telinga, hidung, rambut, bibir, mata, alis, jari kaki, dan jari kaki. Kalau pakai sepatu gimana? Alis, jari, kaki, dan lainnya. Gambar tidak harus bagus, yang penting detail. Ngeri. Gambarlah badan dan tangan dengan seimbang, tidak besar sebelah. Mantap. Gambarlah baju sesuai dengan profesi orang yang digambar. Usahakan detail. Oke. Gambarlah anggota badan lengkap, termasuk jari juga harus lengkap, detail, karena akan memberikan citra Anda seorang yang teliti. Waduh, gede. Ini penjelasan di sini ya, gue agak tahu nih. Gambarlah celana
dan kaki yang proporsional berikut dengan sepatunya, bukan pakai sepatu. Periksa kembali gambar, pastikan garis gambar tidak ada yang terputus dan tidak terlalu tebal atau tipis. Keren banget. Pastikan detail dari aksesoris pakaian tergambar jelas, mantap. Selanjutnya, Anda akan disuruh memberikan keterangan gambar profesi, jabatan, umur, 3 step positif dan 3 negatif. Untuk umur harus lebih tua dari orang yang menggambar. Baru tahu gue nih kayak gini-gini, wah. Sorry ya guys, gue baru tahu nih kayak gini-gini. Untuk kebenaran dan itunya gue juga kagak paham nih. Mantap sekali, pokoknya ini info yang bisa kalian bisa kalian caplok lah ya, sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena sedikit informasi kayak gini kan juga bermanfaat buat kalian kan. Iyalah, bermanfaat dong. Karena untuk pengumumannya kan tanggal 2 ya. Bismillah aja lah ya guys. Set, ini nih gambar pohon. Gambar apa ini? Contoh gambar rumah dan pohon. Gak ada gambar rumah sih, tahu gua mah. Jadi larinya gambar pohon aja. Tapi nggak tahu kalau sekarangnya harus ada gambar rumah juga ya. Kalau dulu tuh nggak ada yang namanya gambar rumah. Adanya gambar pohon. Jadi nggak kayak gitu konsepnya, setahu gua. Ini mantap nih. Apa ini? Psikologi. Contoh soal ketelitian. Kalimat 1, kalimat 2. Oke. Teman-teman, cara menjawab tes Coran atau Pauli atau Kraepelin. Nah, untuk menjawab tes ini sebenarnya kali ini aku mau jelasin sama teman-teman cara menjawab tes Coran atau Pauli atau Kraepelin. Nah, untuk menjawab tes ini sebenarnya yang tujuan paling utamanya itu untuk melihat ketelitian kita, teman-teman. Oke, cara jawabnya di sini ada 2 angka, harus kita jumlahkan, teman-teman. 4 tambah 2 6, 2 tambah 3 5. Stop. Jadi situ kilometer. Nah, jadi menjumlahkannya itu harus cekatan, teman-teman. 3 tambah 1 4, kemudian 1 tambah 0 1. Ini berarti 6. Nah, kalau misal nanti penjumlahannya lebih dari 2 angka, 1 angka, berarti ini 8 tambah 9 17, berarti ditulisnya angka belakang saja, teman-teman. Nah, ingat yang diperlihatkan di sini adalah konsistensi teman-teman jawab dalam satu koran ini, teman-teman. Oke, silakan dipahami. Oke. Oh, ini. Cara mengerjakan tes Pauli. Dalam tes Pauli, kita menjumlahkan angka yang dilakukan dari atas ke bawah. Dimulai dari yang paling atas sebelah kiri ya, teman-teman. Jadi kita mulai dari 3 ditambah 9, yaitu 12. Jadi yang ditulis itu adalah angka satuannya saja, yaitu adalah angka 2. Kita lanjutkan ke bawah, jadinya 9 tambah 8 adalah 17. Kita tulis angka 7 saja. 8 ditambah 2 adalah 10, berarti kita tulis adalah angkanya 0. Nah, iya 2 ditambah 3 adalah 5, begitu seterusnya. 16, 10, jadi, kemudian dalam interval waktu tertentu itu terdapat instruksi garis. Nah, kalau udah ada tuh instruksi garis, berarti teman-teman harus menggaris batas terakhir hasil pekerjaan teman-teman. Jadi karena kita sampai di sini berarti kita garisnya yang ini. Poin-poin pentingnya kayak gitu sih. Kemudian kalau sudah ada kata lanjutkan, baru kita lanjutkan. Jadi lanjut